serba, obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobatkom dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa di podcast Serba, obrolan serba ada. Alhamdulillah senang banget bisa kembali menyapa Sobatkom yang hari ini pasti masih pada puasa nih. Dan semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bisa menuntaskan ibadah puasa kita sampai nanti di hari raya Idul Fitri. Nah, kesempatan kali ini atau episode Serba kali ini Anis sudah kedatangan Imam Besar Masjid Al-Kausar PT Badak NGL, ada Ustadz Anwar Sadat Badawi SQ SPDI. Selamat datang Ustadz. Selamat datang. Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah hadir di podcast ini. Dan Sama-sama. ya, dan mungkin episode kali ini kita akan ngobrol nih Ustadz, atau membahas terkait bagaimana sih kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, mengingat ibadah di bulan Ramadan ini sangat banyak peluangnya Ustadz ya. Bagaimana yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, kebaikan, dan pahala-pahala kebaikan kita, ibadah kita itu akan dilipat gandakan seperti itu Ustadz. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana memaksimalkan ibadah tersebut yang tentunya nanti insya Allah bermanfaat buat Sobatkom yang lagi nonton. Amin ya rabbal Iya. alamin. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatun mubarakah, tahiyyatun min indillah, tahiyyatun ahlil jannah, wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Para pemirsa, sahabat, Sobatkom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Mbak Anis yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya pada acara kali ini. Alhamdulillah, kita pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa ada pada pagi hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Para pemirsa, hadirin, hadirat, sahabat Kom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara sedikit terkait dengan memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Patut kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Pada Ramadan 1446 Hijriah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya dengan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amaliyah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala macam bentuk ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu bulan di antara bulan-bulan Hijriyah yang kita saat ini berada di bulan yang mulia, di bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran, salah satu di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, kitab sucinya, sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman hidup manusia dalam menggapai meraih kebahagiaan hidup, kesuksesan hidup baik di dunia terlebih di akhirat. Dan salah satu di antara keutamaan Ramadan yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan dibelenggunya syaitan. Ini menunjukkan keutamaan dan fadilah yang sangat besar dengan datangnya bulan Ramadan, bahwa seluruh amal saleh dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang seorang muslim, seorang muslimah, mukmin, mukminah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Dengan dibukanya pintu surga seluas-luasnya, kata para ulama, ini menunjukkan peluang yang sangat besar bagi seorang muslim, muslimah untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bahkan sebelum Ramadan tiba, 2 bulan sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena kerinduan kita di bulan Ramadan yang seluruh amal saleh, seluruh amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memohon kepada Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan. Ini merupakan karunia yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara bentuk amalan-amalan saleh yang bisa kita maksimalkan, karenanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayunadi munadin, ada seruan panggilan orang-orang yang menyuruh, ya bagil khair aqbil wa ya bagil syarr aqsir. Wahai jiwa yang senantiasa menginginkan kepada kebaikan, sambutlah kebaikan itu dengan amal saleh. Ya, sambutlah kebaikan itu dengan amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa ya bagil syarr aqsir, wahai jiwa yang senantiasa ingin melakukan keburukan, kemaksiatan, berhentilah kalian dalam melakukan keburukan tersebut. Karena dengan bulan Ramadan ini, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan yang seluas-luasnya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam Ramadan Allah Subhanahu wa taala ada di antara hamba-hambanya yang Allah bebaskan dia dari api neraka, dikeluarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada setiap malam bulan suci Ramadan. Sekali lagi ini menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan bulan suci Ramadan. Para pemirsa sahabat kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan, ya, yang tentu ini kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya yang sudah sering kita laksanakan dan insyaallah ya, qiyamul Ramadan, salatul tarawih secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, muslimat, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadannya, berdiri untuk ibadah, qiyamul Ramadan, ya, yang kita kenal di bulan Ramadan yaitu salatul tarawih. Ya, kalau di malam hari setelah kita istirahat, terbangun, ini qiyamul lail, salat di malam hari. Ya, menghidupkan malam-malam kita dengan dasar iman
ya, kemudian mengharapkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian juga ibadah yang sangat utama di siang hari bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa siyam Ramadan. Hal ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak, memanggil kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah surah kedua di juz kedua ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan iman dan ihtisab, mengharapkan ampunan, mengharapkan ganjaran pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah puasa Ramadan, kemudian ada salatul tarawih yang Nabi SAW juga mengatakan, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Di antara keutamaan orang yang salat berjamaah salat tarawih, barang siapa yang salat bersama dengan imam sampai imam itu selesai, artinya dia mengikuti imam sampai witir. Selesai salat witirnya, maka ditulis baginya pahala salat sunnah semalaman suntuk. Kemudian di antara ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan, yaitu dengan qiraatul Quran, dengan senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, man qara al-Quran, kata Nabi SAW, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi pembela syafaat bagi orang-orang yang membacanya pada hari kiamat. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentunya akan turun sakinah, ketenangan, ketentraman jiwa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, tidaklah berkumpul sebuah kaum, sebuah halaqah, sebuah kelompok di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Ini khususnya di masjid misalnya. Yatadarasunahu bainahum yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Qur'anul Karim, saling mengajarkan di antara mereka. Ada tilawatul Qur'an, ada halaqah-halaqah, majlis-majlis Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangannya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi rahmat bagi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan Allah akan menaungi mereka. Para malaikatnya akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka, membanggakan mereka di sisi malaikat-malaikatnya yang mulia. Para pemirsa, sahabat kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini merupakan kemuliaan yang luar biasa, keagungan kita senantiasa memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karenanya sering saya katakan, kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka jauh lebih sulit di luar bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Karena salah satu di antara keajaiban Al-Quran, ya, Al-Quran kita tidak bisa, tak seorang pun di antara hamba Allah yang bisa mampu merubah walaupun satu ayat, satu huruf dari Al-Quran. Namun isi Al-Quran mampu merubah kehidupan seorang hamba menjadi lebih baik, ya, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, di antara amalan-amalan ibadah, amal saleh yang bisa kita lakukan memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu kita berinfak atau bersedekah. Di mana Nabi SAW terkhusus di bulan Ramadan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kana an-nabiyyu ajwadan nas fi Ramadan. Adalah Nabi SAW, beliau adalah orang yang paling semangat dermawannya terkhusus di bulan Ramadan. Beliau
memperbanyak infak dan sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak berkurang sedikit pun harta seorang hamba disebabkan karena dia bersedekah. Karena dengan bersedekah ini akan menambah amalan-amalan pahala, menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya katakan bahwa harta tidak akan pernah ada cukupnya, keinginan tidak akan pernah ada habisnya. Apabila hanya dua hal ini yang kita kejar, niscaya ketenangan, ketentraman justru akan semakin menjauh. Ada lisan yang bisa berdoa, memanjatkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada lisan yang bisa berzikir kepada Allah, dan perbanyaklah bersedekah. Hartamu yang sesungguhnya adalah apa yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Terkhusus juga memberikan makanan berbuka puasa. Ini keutamaan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, ya, untuk makanan orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan amal ibadah puasa. Artinya keutamaan yang sangat-sangat besar bagi mereka yang menyempurnakan Ramadannya dengan berbagi antar sesama, ya, berbagi baik itu harta dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mengajak kepada para hadirin, para pemirsa, sahabat kaum, Bapak Ibu, masyarakat Kota Bontang khususnya, sebagaimana ada sebuah pantun mengatakan, beli tongkat di pasar Minggu. Cakep. Ya, beli nanas sampai ke Madinah. Cakep. Kalau mau bayar zakat jangan ragu-ragu, ya, bersama Basnas insyaallah amanah. Masya Ya, Allah. demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Masya Allah. Luar biasa Ustadz paparannya terkait bagaimana memaksimalkan amal-amal soleh dan juga ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, ini Anis punya pertanyaan Ustadz. Iya. Mungkin ini pertanyaannya simple tapi yang mungkin sering terjadi di lingkungan sekitar nih, biasa terjadi. Jadi kan tadi Ustadz mengatakan amalan-amalan itu termasuk kalau di pagi hari kita ada amalan ya berpuasa di bulan suci Ramadan. Malam itu kita hidupkan dengan tarawih dan juga qiyamul lail. Nah, ini kan banyak sekali, masih banyak kebanyakan orang lah menganggap tarawih ini bukan suatu hal yang wajib, Ustadz. Nah, tapi yang saya tahu nih Ustadz, saya tahu ini tarawih sunnah, tapi sunnahnya muakkad, sunnah yang diwajibkan. Nah, itu gimana Ustadz? Apakah ya orang-orang yang berpuasa tapi tidak tarawih, bagaimana itu hukumnya? Iya. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Anis. Masya Allah sangat bagus sekali. Terkait dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa, dengan kaitannya dengan orang yang mungkin menyanyiakan ibadah yang sunnah, ya, karena sholat tarawih ini bukan ibadah yang wajib, yang disebutkan sunnah muakkadah, ya, salat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kita tahu kalau sunnah muakkadah itu artinya ibadah ini akan menjadi penyempurna ibadah-ibadah yang wajib. Ketika ibadah salat yang wajib ini mungkin ada hal-hal yang kurang, ya, dalam pelaksanaannya, maka ibadah-ibadah yang sunnah ini akan menyempurnakan ibadah yang wajib tersebut. Dan tentunya kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, puasa Ramadan, ya, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ya sempurnanya ibadah seorang hamba, ya, sebagaimana juga kalau berkaitan dengan ibadah yang wajib, ya, rukun Islam itu selain dari ucapan syahadat, ya, ikrar 2 kalimat syahadat itu, kemudian mendirikan salat, ya. Ini kedudukan salat dalam Islam yang Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Dalam hal ini saya lebih menekankan terhadap ibadah yang wajib, tidak hanya ibadah yang sunnah terkait dengan ibadah tarawih, karena terkadang kita salah dalam
memprioritaskan banyak di antara, mohon maaf, kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin yang mengejar ibadah yang sunnah tapi meninggalkan ibadah yang wajib. Terkhusus di bulan Ramadan, ya, mungkin ada orang yang semangat berpuasa namun dia meninggalkan ibadah yang wajibnya, terkhusus masalah salat. Kalaulah dia ingin mendapatkan pahala yang sempurna dan dia meyakini bahwa dia sebagai seorang muslim, dia menyatakan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud syukur, implementasi, manifestasi syukur seorang hamba ketika diberikan nikmat oleh Allah, Allah tegaskan dalam surah Al-Asr, surah ke-108 di juz 30, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu, wahai Muhammad. Fasalli li rabbika wanhar. Maka perwujudan syukur seorang hamba ketika diberikan nikmat, maka hendaklah dia beribadah. Fasalli, hendaklah dia salat. Wanhar, dan berkorban juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak hanya cukup ibadah puasa Ramadan, ibadah yang wajib, ya, tetapi juga memprioritaskan ibadah salat. Karena Nabi SAW tadi yang sebagaimana yang saya sebutkan, amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap hambanya pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka insyaallah seluruh amalan-amalan yang lainnya akan ikut baik. Tetapi sebaliknya, kalau amalan salatnya kurang baik, maka amalan-amalan yang baiknya yang lainnya itu akan mempengaruhi ibadah salat tersebut, ya, amalan dari salat tersebut. Artinya kalau kita ingin mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, ya, penghambaan kita tidak cukup hanya dengan ibadah-ibadah yang tadi, ibadah puasa, tetapi juga hidupkan dengan salat, ya, menjaga ibadah-ibadah yang wajib, kemudian menyempurnakan dengan ibadah yang sunnah, yaitu diantaranya adalah salat tarawih berjamaah, salat qiyamul lail. Demikian mungkin Mbak Anis yang bisa kami sampaikan. Iya, terima kasih Ustaz. Berarti ini pesan juga Ustaz ya buat pemirsa dan sobat kom yang lagi nonton ini. Jadi kalau puasa tapi tidak mengerjakan tarawih ini ibaratnya rugi ya Ustaz ya. Iya, rugi karena ini 1 tahun sekali nih momennya kita bisa melaksanakan ibadah tarawih seperti itu ya Ustaz ya. Dan ibaratnya menyempurnakan pahala kita, pahala puasa kita di hari itu ya Ustaz ya. Dan tidak hanya di bulan Ramadan ini hanya dikenal di bulan Ramadan, yaitu penamaan salatut tarawih. Namun kalau di luar bulan Ramadan ada istilah namanya salat tahajud atau qiyamul lail. Ini harus kita bersemangat di dalam melaksanakannya, karena diantaranya juga ini merupakan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, afdalus salati, ya, ba'dal faridah salatul lail. Jadi amalan yang paling sempurna setelah salat yang wajib adalah salat di malam hari, yaitu salat tahajud atau qiyamul lail. Adapun karena waktunya di bulan Ramadan disebut qiyamul Ramadan atau salatut tarawih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan kepada pemirsa sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Anwar Sadat sudah berbagi pemaparan pada episode kali ini. Luar biasa, semoga jadi pengingat untuk kita semua ya Ustaz ya. Amin, ya, khususnya buat teman-teman Sobat Kom yang lagi nonton. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada Sobat Kom yang selalu setia menonton podcast Oserba di channel YouTube Praja TV, dan teman-teman juga bisa menyaksikan kita lewat aplikasi Radio Praja yang tersedia di Play Store Android teman-teman semua. Dan saya Anissa Hasifah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serba, obrolan serba ada, selalu ada untukmu.